Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih mendengarkan, masih menyaksikan podcast REN, podcast yang membicarakan kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di program Filosofi Salat episode kali ini kita akan melanjutkan proses belajar kita, proses tadabbur kita dengan mencoba membedah nilai apa yang kemudian sedang Allah coba ajarkan, coba internalisasikan kepada hati kita melalui aktivitas tahmid di dalam sholat yang dilakukan secara berulang-ulang. Setidaknya dalam proses misalkan ketika di doa azan itu juga ada tahmidnya. Kemudian dalam doa iftitah itu juga ada tahmidnya. Dalam Al-Fatihah tentu saja ada. Di dalam ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi ada tahmidnya. Di i'tidal apalagi ada sami Allahu liman hamidah, ada proses untuk memujinya. Kemudian dalam sujud juga ada, dalam tahiyat juga ada, dalam zikir dan doa juga ada. Dalam konteks penafsiran atau penerjemahan ketika para santri belajar kitab kuning, biasanya tahmid ini diyakini sebagai memang semuanya bertujuan atau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian kita kepada makhluk juga pada dasarnya, pada akhirnya adalah pujian kita kepada Sang Pencipta. Apalagi kalau kita melihat bahwa sebetulnya yang sejati, yang ada dan mengada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga segala pujian pada akhirnya menjadi haknya, menjadi miliknya, dan menjadi hanya untuknya. Di dalam sholat, proses tahmid tersebut dilakukan di berbagai banyak kesempatan. Sebagaimana tadi yang saya coba kutip sedikit gitu untuk memperlihatkan bagaimana tahmid menjadi penting di dalam sholat. Dan bagi saya, kenapa kita kemudian banyak bertahmid di dalam sholat adalah terutama untuk menumbuhkan perasaan grateful, perasaan syukur, rasa berkelimpahan, yang kalau kita bedah ini atau tarik ini ke dalam konteks law of attraction, kita bisa melihat bahwa perasaan grateful, perasaan berkelimpahan, ini adalah energi positif yang bisa menarik hal-hal baik, nikmat-nikmat baik, keberkahan, rezeki, rahmat, kasih sayang untuk datang dan semakin menghujani kita secara berlimpah. Mudahnya kalau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur, berterima kasih, maka kamu akan ditambah nikmatnya. Dan ditambah nikmatnya ini tidak bisa kita lihat sekadar hanya sebatas penambahan angka pada rezeki kita atau penambahan jumlah pada hal-hal yang kita miliki, tetapi juga pada membesarnya secara kualitatif rasa berkecukupan di dalam hati kita. Karena bisa jadi kadang-kadang ada orang yang secara angka itu punya banyak sekali, secara jumlah punya lebih dari sekadar banyak, tetapi hatinya tidak merasa cukup sehingga apa yang dia miliki terasa kurang, terasa tidak memberikan kecukupan, tidak menghadirkan kebahagiaan. Nah, perasaan grateful itu adalah perasaan yang karena dia berlimpah, dia tidak merasa kekurangan walaupun mungkin serba terbatas, dia merasa kaya walaupun mungkin secara jumlah tidak kaya-kaya amat gitu. Dia merasa bahagia walaupun indikator kebahagiaannya mungkin sifatnya tidak sifat yang materialistis gitu. Nah, itulah yang kemudian coba Allah tanamkan kepada kita untuk memiliki rasa berkecukupan, untuk senantiasa berterima kasih ala kulli hal gitu. Dan ini menarik juga gitu, karena untuk berterima kasih ala kulli hal untuk setiap apapun yang terjadi, ini butuh kesabaran dan butuh keikhlasan untuk menerima bahwa segala hal yang Allah berikan kepada kita, baik dan buruk berdasarkan perspektif dan pengetahuan kita, sebetulnya adalah bagian dari cinta kasihnya, dan kita harus berterima kasih atas segala sesuatu. Atau sebuah kesadaran positif bahwa di balik badai yang besar pasti ada sebuah
anugerah kecil yang bisa kita peroleh, pasti akan ada pertolongan yang datang, sehingga kita selalu berterima kasih, bersyukur atas segala apapun yang Allah berikan. Dan kata Rasulullah, kualitas orang untuk berbicara, untuk merasakan alhamdulillah ala kulli hal, berterima kasih, memuji Allah pada setiap apapun yang terjadi pada dia, adalah salah satu indikator level tinggi dari kemampuan orang untuk bersyukur. Semakin besar kemampuan syukur kita, semakin tenang hati kita, semakin bahagia kita, semakin kita merasa cukup, semakin kita merasa yakin bahwa pertolongan Allah akan senantiasa ada, bahwa kita memiliki apapun yang ada di dunia ini walaupun kita tidak punya apa-apa. Seperti itu. Itu melatih untuk kita tidak menjadi tamak juga, untuk melatih bahwa kita bisa memilah mana yang sifatnya fana dan akan hilang dan mana yang sejati, dan untuk melatih kita untuk berfokus pada hal-hal yang baik yang membahagiakan, ketimbang untuk mengutuk kegelapan yang mungkin kita rasakan, keterbatasan yang mungkin mempersulit langkah-langkah kita secara perhitungan matematika kita yang sederhana dan terbatas. Itu saja mungkin untuk episode kali ini tentang tahmid, tentang bersyukur, tentang rasa terima kasih. Berikutnya kita akan mencoba membahas atau mendiskusikan, mempelajari bersama-sama tentang bagaimana melihat Al-Quran sebagai opener, sebagai kunci pembuka, bukan sebagai pembukaan. Apa maknanya, apa bedanya, dan kenapa kemudian ini menjadi penting dan menjadi instrumental dalam proses kita mendalami nilai-nilai dan karakter yang sedang Allah ajarkan kepada kita melalui sholat, akan kita diskusikan minggu depan. Akan kita diskusikan, dalam episode mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.